Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah juga baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk berdoa. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Silahkan Ustaz untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum memulai acara belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nanti bagi nama yang Ibu panggil, silahkan untuk mengangkat tangannya dan mengatakan hadir. Fika Desi Wulansari, Hadir, Bu. Fitri Desi Nabila, Hadir, Bu. Aida Al-Maghfirah, Hadir, Bu. Iranur Aini, hadir Bu. Saiful Uyun, Hadir. David Nurima. Hadir. Alhamdulillah ya pada hari ini semua. Oke, sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya kita harus tahu tema yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan pengantar. Jadi rukun iman itu ada berapa, anak-anak? Ada 6. Ada 6. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan sebuah kalimat. Jadi nanti anak-anak dengarkan ya dan tebak. Tuh. Jadi seseorang belum dikatakan beriman apabila dia belum beriman kepada kita. Nah, jadi pembahasan kali ini kita akan bahas tentang apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, benar sekali. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran materi iman kepada kitab-kitab Allah, peserta didik mampu memahami iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, dengan lancar ya. Yang kedua yaitu setelah mendengarkan materi dari guru, peserta didik mampu menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran materi iman kepada kitab-kitab Allah, peserta didik mampu menjelaskan kitab yang harus kita imani. Dan yang terakhir adalah setelah mengikuti pembelajaran, kita mampu menjelaskan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini ya yang tadi disebutkan iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu iman dan apa itu kitab Allah. Nah, iman itu adalah percaya atau yakin. Sedangkan kitab Allah yaitu apa? Sekumpulan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril untuk pedoman hidup manusia. Jadi, apa itu pengertian iman kepada kitab Allah? Ayo, percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk apa? Untuk pedoman hidup manusia. Gitu. Nah, dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, siapa yang ingin membacakan artinya? Saya, Bu. Oke, Mas David, silahkan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya, barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Oke. Jadi isi kandungan yang terdapat dalam arti surat An-Nisa 136 ini apa? Kandungannya yang saya tahu Ya. itu berisi perintah dan larangan. Oke. Yang pertama, perintah untuk tetap istiqomah dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan perintah untuk tetap beriman kepada kitab-kitab Allah, dan larangan untuk
kufur kepada Allah dan Rasulnya beserta kitabnya, Rasulnya dan hari kiamat. Oke, insyaallah ya. Mari kita mulai. Jadi kitab yang harus kita imani itu ada berapa? Itu ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Gitu. Jadi setiap kitab ini ada penerimanya, yaitu siapa? Yaitu para rasul. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas dari satu persatu apa itu kitab Taurat, apa kitab Zabur, ataupun kitab Injil dan Al-Quran. Nah, kitab Taurat yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu di Bukit Tursina pada 6 Ramadan abad ke-12 sebelum Masehi. Dan kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yaitu di daerah Darussalam pada tanggal 12 Ramadan abad ke-10 sebelum Masehi. Sedangkan kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada tanggal 18 Ramadan abad ke-1 Masehi. Nah, yang ini isinya mengajarkan untuk hidup zuhud. Ada yang tahu zuhud itu apa? Zuhud itu adalah kehidupan yang lebih bermanfaat. Nah, dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya atau yang tidak sesuai dengan keadaan zaman pada saat itu. Maka turunlah kitab Injil. Nah, ini diturunkan kepada Nabi Isa untuk kaum Yahudi yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 46. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kita tentu pasti sudah tahu ya, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Yaitu untuk siapa? Untuk umat Islam. Yaitu pada saat malam Lailatul Qadar, yaitu pada abad ke-6 Masehi. Diturunkan di kota Mekah kurang lebih itu 13 tahun dan di kota Madinah itu kurang lebih 10 tahun. Nah, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang abadi sepanjang masa dan kemurniannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini paham anak-anak penjelasan Ibu? Paham, Bu. Oke, jika paham, Ibu tutup dulu ya. Jika sudah paham, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Nah, yang Mas David sini sama Mbak Ira sama Mbak Ida. Mbak Vika, Nabila sama Mas Uyun kelompok 2 ya. Yang Mas David sini kelompok 1. Silahkan perwakilan maju ke depan. Mas David dan Mas Uyun silahkan maju ke depan. Nanti siapa yang poinnya paling banyak berarti kelompok itu yang paling menang ya. Berarti diskusinya benar-benar diskusi gitu. Silakan mengambil dua-dua. 2. Ya. Oke. Apa soalnya? Kitab Taurat, Dan kitab Injil. Mas Uyun apa? Kitab Al-Quran, Dan iman kepada kitab-kitab Allah. iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, nanti silahkan untuk mencari jawabannya ya. Oke, dibacakan ya. Apa soalnya dan jawabannya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, Mesir pada tanggal 6 Ramadan abad 12 sebelum Masehi. Dalam surat Al-Isra dijelaskan yang isinya berupa akidah dan hukum syariat. Adakah ada yang salah? Salah ya. Ya, tadi ada yang salah satu kitabnya. Oke, sekarang kelompok 2 ya. Silahkan untuk dibacakan pilihannya. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam. Yang kedua, iman kepada kitab-kitab Allah. Percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya kepada para rasul untuk hidup manusia. Sudah ya? Benar ya?
yang disampaikan oleh kelompok 2? Benar. Oke. Jadi pemenangnya yaitu kelompok 2 ya. Oke, silakan duduk ya Mas David sama Mas Uyun. Terima kasih. Sama-sama. Oke, jadi Ibu akan memberikan kesimpulan ya pada pertemuan hari ini. Jadi kita sebagai umat muslim, kita harus mengimani empat-empatnya kitab, baik kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil maupun kitab Al-Quran. Karena di dalam empat kitab ini yaitu terdapat yang mengajarkan kepada keesaan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada sini apakah ada yang ditanyakan? Saya tuh. Oke, hikmah beriman kepada kitab. Hikmah beriman kepada kitab. Oke, apa itu hikmah beriman kepada kitab? Apakah ada yang ingin menjawab? Saya tuh. Oke, Mbak Fika. Bagaimana berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi Ibu akan menerangkan sedikit ya. Jadi kita hikmahnya itu selain yang disebutkan oleh Mbak Fika, yaitu untuk menambah keimanan kita, untuk kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak, kita cukupkan ya. Alhamdulillah pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Harapannya ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat disampaikan kepada orang lain. Jadi tidak berhenti pada diri kita sendiri, tapi orang lain dapat merasakannya. Semoga kita dapat bertemu kembali ya pertemuan selanjutnya. Dan pembelajaran selanjutnya semoga selalu diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya atas kesalahan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.